warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitri. Pada sesi ini, kita akan menyelesaikan soal latihan untuk jurnal penyesuaian. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Melihat ada neraca saldo dari Biro Konsultan Dunia Usaha untuk periode 31 Desember 2019. Mari kita perhatikan. Kemudian ada data tambahan untuk data penyesuaian per 31 Desember 2019. Di mana data yang pertama, perlengkapan yang tersisa senilai Rp150.000. Kemudian data yang kedua, penyusutan kendaraan dan peralatan masing-masing 10% dan 5%. Kemudian yang tiga, beban sewa dibayar pada tanggal 1 Desember 2019 untuk 1 tahun. Yang keempat, gaji karyawan bulan Desember 2019 yang masih harus dibayar Rp500.000 dan akan dibayarkan pada tanggal 1 bulan Januari 2020. Nah, di sini yang diminta, berdasarkan data penyesuaian tersebut, kita diminta untuk menyusun jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita lihat penyelesaiannya satu per satu. Untuk soal yang pertama, perlengkapan yang tersisa senilai Rp150.000. Nah, di sini kita lihat data awal perlengkapan itu sebesar Rp600.000. Di dalam soal dikatakan yang tersisa sebesar Rp150.000. Ini menandakan nilai perlengkapan yang masih ada di perusahaan senilai Rp150.000. Lalu, kemana selisihnya? Artinya, selisih yang ada mengindikasikan bahwasanya perlengkapan tersebut sudah dipakai. Dipakainya perlengkapan memunculkan beban yang dinamakan dengan beban perlengkapan. Nah, oleh sebab itu, untuk mencari beban perlengkapan dihitung dengan cara nilai perlengkapan dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa, di mana nilai perlengkapan yang ada itu sebesar Rp600.000 kita kurangi dengan perlengkapan yang tersisa atau yang masih ada sebesar Rp150.000, sehingga besarnya beban perlengkapan itu sebesar Rp450.000. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk mencatat beban sama seperti kita mencatat beban pada jurnal pada umumnya, yaitu di mana nilai atau akun beban itu kita catat pada posisi debit sebesar Rp450.000 dan nilai perlengkapan dicatat di sebelah kredit sebesar Rp450.000. Selanjutnya mari kita lihat untuk soal yang kedua, di mana di sana dinyatakan penyusutan kendaraan dan peralatan masing-masing 10% dan 5%. Ini berarti penyusutan untuk nilai kendaraan sebesar 10% dan penyusutan untuk nilai peralatan sebesar 5%. Nah, di sini kita menggunakan rumus dengan menggunakan metode langsung, di mana nilai penyusutan sama dengan nilai aktiva dikali dengan persentase nilai penyusutan. Selanjutnya, mari kita cari. Penyusutan kendaraan itu sama dengan Rp35 juta dikali dengan nilai penyusutannya sebesar 10%. Maka hasilnya Rp3.500.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, di sini kita mencatatnya sebagai beban penyusutan kendaraan itu sebesar
Rp3.500.000 dicatat pada posisi debit, dan kita membentuk akun baru dengan nama akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi nilai penyusutan kita kumpulkan jadi satu dalam akun akumulasi penyusutan kendaraan yang dicatat pada posisi kredit senilai Rp3.500.000. Selanjutnya, untuk penyusutan peralatan ya, masih sama caranya, yaitu nilai peralatan sebesar Rp5.000.000 kita kali dengan persentase penyusutannya sebesar 5% dan hasilnya Rp250.000. Nah, jurnal penyesuaiannya sama dengan penyusutan kendaraan tadi, hanya saja kendaraan kita ganti dengan peralatan. Jadi, beban penyusutan peralatan sebesar Rp250.000 kita catat pada posisi debit, dan akumulasi penyusutan peralatan kita catat pada posisi kredit. Tadi telah kita selesaikan 2 contoh soal. Bagaimana Ananda sekalian, apakah bisa memahaminya? Jika misalnya Ananda masih kesulitan memahaminya, silahkan ajukan pertanyaan pada kolom komentar, dan insya Allah kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Ananda harapkan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pada contoh soal yang berikutnya. Mari silahkan menyaksikan. Selanjutnya, mari kita lihat untuk soal yang ketiga, yaitu beban sewa dibayar pada tanggal 1 Desember 2019 untuk 1 tahun. Yang mana bebannya? Ya, ini dia. Di dalam neraca saldo tertulis di sini beban sewa Rp3.600.000 dibayar untuk 1 tahun. Nah, maka perlu kita hitung, karena periode pencatatannya adalah 31 Desember 2019. Di sini, kita lihat beban sewa untuk 1 tahun itu adalah Rp3.600.000 terhitung 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020. Akan tetapi karena pencatatannya hanya pada sampai 31 Desember 2019, artinya yang baru kita gunakan adalah 1 bulan, atau beban sewa itu baru berjalan 1 bulan. Sehingga yang diakui sebagai beban hanya 1 bulan, yaitu bulan Desember 2019. Sehingga untuk menghitung nilai bebannya, kita lihat di sini, beban sewa untuk 1 bulan itu sebesar 1 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan Rp3.600.000, hasilnya adalah Rp300.000. Sehingga kita ketahui bahwasanya nilai beban sewa yang diakui sebagai beban itu yang 1 bulan itu adalah senilai Rp300.000. Sisanya yang 11 bulan itu belum diakui sebagai beban karena belum kita gunakan. Nah, secara otomatis kita bisa menghitungnya secara langsung ya, Rp3.600.000 dikurang dengan Rp300.000. Nah, jadi nilai yang 11 bulan itu adalah Rp3.300.000, atau bisa kita lihat seperti ini. Nah, nih, yang belum diakui sebagai beban dari bulan Januari sampai dengan 30 November 2020. Ini 1 Januari ya. Itu 11 bulan. Cara mencarinya bisa dicari juga dengan cara 11 bulan dibagi dengan 12 dikali Rp3.600.000, hasilnya Rp3.300.000. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, seperti ini. Di sini kita lihat bahwasanya perusahaan menggunakan metode beban, ya. Makanya di neraca saldo dicatat sebagai beban sewa Rp3.600.000. Nah, sementara yang baru diakui sebagai beban itu adalah 1 bulan. Nah, maka perlu kita kurangi nilainya. Ya, yang Rp3.300.000 ini kita kurangi. Maka kemudian posisi beban sewa itu kita posisikan di sebelah kredit sebesar Rp3.300.000. Sementara untuk di sebelah debit itu kita munculkan akun baru, yaitu sewa dibayar di muka.
Jadi, nah, ini adalah akun yang menyatakan bahwasanya nilai yang 3.300.000 ini masih merupakan harta bagi perusahaan karena nilainya belum digunakan. Jadi, sudah kita peroleh hasilnya untuk soal yang ketiga tadi, beban sewa dibayar pada tanggal 1 Desember 2019 untuk 1 tahun, maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Sewa dibayar di muka Rp3.300.000 pada posisi debit, kemudian beban sewa posisi kredit juga sebesar Rp3.300.000. Selanjutnya, untuk soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, di sini kita lihat gaji karyawan bulan Desember yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000 dan akan dibayar tanggal 1 bulan Januari 2020. Artinya di sini perusahaan punya hutang kepada karyawan. Ya. Nah, karena gajinya harusnya dibayar bulan Desember, tetapi baru dibayar bulan Januari. Nah, lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Mana yang gaji itu? Ini beban gaji ya. Nah, tapi belum tercatat di sini, belum ditambahkan. Di sini baru Rp750.000. Nanti nilai Rp500.000 ini otomatis akan menambah dari nilai beban gaji. Nah, maka jurnal penyesuaiannya mudah saja. Muncul beban gaji. Di sini, ya, perusahaan mencatatnya sebagai beban gaji sebesar Rp500.000 pada posisi debit dan muncul utang gaji sebesar Rp500.000 yang kita catat di sebelah kredit. Kenapa dicatat sebagai utang? Karena belum dibayar pada akhir Desember, belum dibayar. Baru akan dibayar pada tanggal 1 Januari 2020. Oleh sebab itu dicatat sebagai utang. Oke, maka setelah selesai soal yang keempat tadi, maka selesai pula contoh latihan untuk jurnal penyesuaian. Semoga bisa dipahami. Demikianlah penjelasan kita tentang materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar pembelajaran kita bisa terus bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.